Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Ulama besar daripada Suriah, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menulis satu kitab, Al-Insan, manusia, Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Ada masanya kita musayyar, dijalankan, tak boleh berjalan. Musayyar, dijalankan. Tapi ada masanya kita mukhayyar. Mukhayyar, memilih antara minum khamar atau minum zam-zam, antara salat atau duduk di kedai kopi, antara berzikir atau mendengarkan lagu maksiat. Kita berada di antara pilihan. Musayyar tak ada pilihan, mukhayyar ada pilihan. Manusia antara dua, bainal musayyar wal mukhayyar. Menjadi orang Melayu dari Kuala Lumpur, terlahir dari bapa Melayu, ibu Melayu, besar, lahir, tua, mati, tinggal di Kuala Lumpur. Itu musayyar atau mukhayyar? Dah banyak. Musayyar. Saya tak pernah memilih menjadi orang Sumatera. Pernahkah malaikat datang membawa kertas, awak nak jadi orang apa, Abdul Somad? Saya musayyar, tak memilih. Ini Allah yang memilihkan. Engkau lahir di sini, engkau lahir di sini. Tapi menjadi orang beriman, mukhayyar. Kita memilih. Kau pilih mana? Nak jadi kafir kah? Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Engkau berada di antara pilihan, pakai guna telinga, guna mata, guna hati, guna pikir, guna kudrat, guna iradat. Kau berada di antara pilihan. Maka orang beriman ahlus sunnah wal jamaah jangan jatuh pada Jabariyah, jangan jatuh pada Qadariyah, tapi berpeganglah kepada ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekarang banyak orang mengaku aku ahlus sunnah, dia balik ke rumah, maaf, dalam keadaan anak, gadis, perempuan menjaga kehormatan, tapi suatu ketika dia silap, dia tersalah, dia balik ke rumah dalam keadaan maaf, hamil 3 bulan tanpa suami. Ditanya orang tuanya, mengapa ini bisa terjadi? Ayah, terimalah, ini sudah kehendak Allah. Kalau begitu maka batallah hukum rajam. Az-zaniyatu, pezina perempuan, wazani, pezina lelaki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk mereka 100 kali bila belum menikah. Wasyaikhu, lelaki yang sudah menikah, wasyaikhatu, perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau berzina, farjumuhumal battah, rajam sampai mati. Pandang bagaimana Nabi memahami takdir. Tapi saudara kita yang ada di Bosnia Herzegovina diperkosa oleh lelaki tentara dari Serbia, Slobodan Milosevic. Dia menjaga kehormatannya, dia menutup auratnya, tidak mau berkhalwat dengan lelaki yang tak mahram. Tiba-tiba suatu malam datang tentara Serbia, dia buatkan perbuatan yang tak diridai Allah. Maka tidak ada jalan lain selain berkata qaddarallah, takdir dari Allah SWT. Ini mesti duduk. Kalau tidak nanti umat Islam akan terjerumus kepada Jabariyah atau Qadariyah. Mana yang lebih banyak orang terjerumus, kepada Jabariyah atau Qadariyah? Banyak kepada Jabariyah. Apa sebab? Sebab Jabariyah ini sedap-sedap saja. Kenapa awak berzina? Aku sebenarnya tak nak berzina, tapi aku terpaksa. Kenapa awak mencuri? Sebenarnya aku tak nak mencuri, aku terpaksa. Kenapa awak tak bayar hutang? Aku sebenarnya nak bayar hutang, tapi itulah aku terpaksa tak bayar hutang. Jabariyah, tapi mulut mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Jabariyah menggugurkan hukum syar'i. Orang yang Jabariyah
maka batallah hukum zina, maka batallah hukum curi. As-sariqu, lelaki pencuri, was-sariqatu, perempuan mencuri, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya, ditangkap dia. Kenapa awak mencuri? Sebenarnya saya tak nak mencuri. Mengapa mencuri? Allah menyuruh saya mencuri. Batallah hukum syar'i, batallah hukum taklifi, batallah hukum halal, haram, wajib, sunat, mubah. Kerana Al-Quran ini diturunkan Allah untuk menghukum manusia yang bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Rumah sudah dikunci, kuncinya disimpan di dalam peti, petinya dalam keadaan aman, masuk juga pencuri. Qadarallah, ini sudah di luar daripada kuasa kita. Beriman kepada takdir Allah. Nabi orang yang meletakkan hartanya tidak dia jaga, hilang, maka ini adalah sebab akibat. Ini bukit, antara dua bukit ada tanah yang landai, tanah yang rendah, disebut dengan wadi, lembah. Lembah di sini, lembah di sini. Tiba-tiba lembah tempat sahabat ini ada penyakit namanya ta'un, penyakit menular. Maka Sayyidina Umar bin Khattab berkata, mari kita pindah dari lembah ada penyakit ta'un kepada lembah yang lain. Apa kata sahabat? Mengapa kita tidak terima saja takdir Allah ini? Mengapa kita tidak duduk saja di sini menunggu mati? Apa kata Sayyidina Umar? Kita pindah dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Begitu sahabat memahaminya. Maka bila tentuan dalam keadaan sakit, tidak duduk berpangku tangan menunggu mati. Kita tak pergi ke hospital kah? Kita terima saja. Kalau sehat-sehat, kalau mati-mati. Ini Jabariyah. Kita pergi ke hospital, kita cari dokter, kita minum obat, kita berusaha bahwa takdir datang, terima. Tapi sudah ada ikhtiar, tak duduk berpangku tangan. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lepaskan ayat Al-Quran, jangan ambil hadis Nabi, tarik lalu tercabut dari kehidupan sahabat. Alaikum bisunnati, hendaklah kamu ikut sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa' rasyidin min ba'di, sesudah aku mati nanti akan ada khulafa' rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Maka anak-anak kita harus kita ajarkan pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai dia terpesongkan kepada kiri Jabariyah atau kanan Qadariyah, Mu'tazilah. Ini dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.